Kecurangan pangkal pemborosan. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 memasuki babak baru. Sebagian telah melahirkan pemimpin daerah, sebagian lain masih harus dipimpin oleh bukan hasil pilihan rakyat. Mahkamah Konstitusi atau MK yang menggelar sidang pleno pada Senin 24 Februari memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU di 24 daerah dengan jangka waktu yang beragam. Putusan itu berdampak pada kebutuhan anggaran sekitar 1 triliun rupiah yang mencakup kebutuhan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, hingga TNI dan Polri. Khusus untuk KPU, dana yang dibutuhkan 486 miliar, sangat besar. Bahkan sebagaimana diungkapkan Ketua KPU Muhammad Afifuddin, ada sebanyak 19 satuan kerja KPU yang kekurangan anggaran dengan total kekurangan 373,7 miliar rupiah. Pemerintah daerah juga tak punya anggaran cukup. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, sebanyak 16 daerah tidak sanggup menggelar PSU sehingga masih membutuhkan dana dari pemerintah provinsi dan pusat. Daerah-daerah itu meliputi Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaut, Buru, Pulau Taliabu, Pasaman, dan 4 Lawang. Kemudian Pesawaran, Bengkulu Selatan, Serang, Tasikmalaya, Bovendigul, Gorontalo Utara, Parigi Motong, Kota Banjarbaru, Palopo, dan Sabang. Secara pemikiran kasar, tentu terlihat bagaimana putusan MK akan membebani anggaran negara dan daerah. Bahkan ada daerah yang tercekik secara keuangan lantaran putusan tersebut. Apalagi saat ini kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja dan tengah dilakukan efisiensi anggaran. Putusan MK itu seakan tidak seirama dengan instruksi Presiden untuk menghemat belanja negara. Akan tetapi, putusan MK harus tetap dilaksanakan. PSU tidak boleh terkendala efisiensi anggaran, sebab bila perintah MK untuk menggelar PSU tidak berjalan, itu justru akan memunculkan ketidakpuasan publik sekaligus memperlihatkan ketidakpatuhan lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Tertinggi. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan dan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan anggaran PSU. Sebab pada prinsipnya PSU bukanlah beban semata. Pencoblosan ulang adalah wujud pemenuhan hak rakyat. Biang masalah anggaran untuk PSU ini sejatinya bukanlah MK, melainkan pembiaran kecurangan di pilkada, baik oleh aktor politik, penyelenggara pemilu, maupun pengawasnya. Bentuk kecurangan itu beragam, mulai dari pemilih ganda, suap atau vote buying, ketidakjujuran peserta pemilu soal status hukum, hingga masalah cawe-cawe seorang menteri yang membela istrinya. MK selalu garda terakhir keadilan di pilkada, tentu tidak bisa membiarkan kecurangan-kecurangan itu terjadi. Seandainya penyelenggaraan pilkada berlangsung dengan jujur serta adil, tentu MK selaku penjaga konstitusi tidak akan bisa mengabulkan permohonan dugaan kecurangan. Itu sebabnya dari 310 perkara yang dilaporkan, hanya 40 yang berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Selebihnya, sebanyak 270 laporan berakhir di putusan dismisal dan 24 diantaranya berujung pencoblosan ulang karena curang. Kalau mau disembuhkan, obatilah sumber penyakit bukan gejalanya semata. Tindak tegas mereka yang curang, karena ulah merekalah negara harus boros mengucurkan belanja menggelar PSU. Penyelenggara pilkada yang membiarkan kecurangan juga harus dievaluasi. Tangan merekalah yang menentukan pilkada berlangsung jujur dan adil demi mengawal hak rakyat atau malah sebaliknya. Mereka yang seharusnya mencegah kecurangan di hulu. Karena itu, mereka juga harus bertanggung jawab atas keharusan negara merogok kocek lagi demi PSU.